Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran IPS. Sebelumnya mari kita baca dulu Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kalian akan mempelajari materi kita yang lalu, yaitu kita akan membahas lembar kerja yang sudah kalian kerjakan kemarin. Silakan nanti dicocokkan ya. Ketemu pas kelingan aku pas Ya. Yang pertama adalah kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang artinya aturan dalam rumah tangga atau ilmu yang mempelajari tentang cara mengatur rumah tangga. Ini adalah ilmu ekonomi dalam arti sempit. Yang kedua, masalah ekonomi itu apa? Yaitu adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Misalnya, yang ketiga, ilmu ekonomi itu apa? Yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan yaitu adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan itu tidak seimbang. Lebih banyak kebutuhannya daripada alat pemuas kebutuhannya. Yang kelima, hal-hal yang menyebabkan kebutuhan manusia itu berbeda-beda, antara lain adanya faktor geografis, faktor budaya dan adat istiadat, faktor agama atau kepercayaan, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, dan faktor usia. Yang keenam, soal nomor 6, sebutkan 3 contoh kebutuhan masyarakat desa. Ya, kebutuhan masyarakat di desa itu yang pertama, kalau di desa masih itu membutuhkan rumah yang luas. Kalau dulu rumah itu berwujud pendopo. Yaitu gunanya untuk apa? Yaitu diantaranya adalah untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Ya, misalnya bentuk genduri. Yang kedua, kandang, misalnya kandang untuk hewan peliharaan. Lumbung padi untuk menyimpan hasil panen. Yang nomor 7, sebutkan 3 contoh kebutuhan masyarakat kota. Satu, misalnya membutuhkan bis perkotaan untuk alat transportasi. Membutuhkan pusat perkantoran untuk menjalankan aktivitas kerja kantoran. Membutuhkan laptop misalnya untuk bekerja. Sebutkan 3 kebutuhan masyarakat di pegunungan. Yang pertama adalah misalnya masyarakat di pegunungan membutuhkan jaket, membutuhkan selimut tebal untuk mengatasi hawa dingin, membutuhkan makanan dan minuman yang hangat, membutuhkan penghangat ruangan untuk mengatasi hawa dingin. Yang ke-9, sebutkan 3 kebutuhan petani. Kebutuhan petani antara lain membutuhkan pupuk, membutuhkan bibit, membutuhkan alat-alat untuk mengerjakan tanah pertaniannya, misalnya cangkul, traktor, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ke-10, sebutkan 3 contoh kebutuhan siswa. Ini kalian sudah tahu semua kalau siswa itu membutuhkan alat tulis, membutuhkan tas, bekal makan minum, buku pelajaran. Ini ketika kalian dulu masih sekolah sebelum pandemi. Setelah pandemi ini kebutuhannya jadi berubah, yaitu kalau sekarang membutuhkan kuota data, ya, membutuhkan HP untuk dapat mengikuti pelajaran.
Ya, selanjutnya soal IPS materi kedua, tema kebutuhan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Yaitu suatu rasa yang timbul secara alamiah dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Contohnya, untuk dapat hidup, manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh bersosialisasi misalnya. Ya. Sedangkan keinginan itu adalah hasrat dalam diri manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya apa tadi? Contohnya misalnya makan minum itu sebenarnya cukup makan misalnya singkong ya, singkong kentang, nah, itu sudah cukup. Tapi kalian menginginkan yang lain, kalau disuruh sarapan atau makan mesti milih-milih ya, pilih makan burger, pilih makan spaghetti, pilih makan roti john. Sedangkan kalau dulu waktu saya masih kecil itu cukup makannya itu cukup SKC, sego, kerupuk, jangan, sudah cukup. Nah, yang kedua, ketika lapar, makan ketika lapar adalah contoh kebutuhan sekarang. Contoh yang lain adalah obat ketika sakit. Haus, minum ketika haus. Yang ketiga, setiap hari Ani sholat tahajud. Dengan sholat tahajud, hatinya menjadi lebih damai. Sholat tahajud yang dilakukan Ani termasuk kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang lain misalnya rekreasi, mendengarkan musik, membaca novel, menonton film, itu adalah contoh kebutuhan rohani. Yang keempat, Hani tulis sejak bayi, kemudian ibunya membelikan alat bantu dengar. Alat bantu dengar yang digunakan Hani adalah contoh kebutuhan individu. Di kebutuhan yang khusus untuk masing-masing orang, itu kebutuhan individu. Contoh yang lain misalnya kursi roda untuk yang lumpuh, ya, misalnya tangan palsu, kaki palsu, misalnya untuk orang-orang yang kehilangan tangan atau kakinya atau cacat sejak lahir. Yang kelima, sekolah di MTS. Sekolah adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok ya, yaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang keenam, alat pemuas kebutuhan itu berupa apa? Yaitu berupa barang atau good dan jasa atau servis. Yang ketujuh, sekolah, jalan raya, pasar, puskesmas adalah contoh kebutuhan kelompok atau kebutuhan bersama. Yaitu suatu kebutuhan yang bisa diakses secara bersama-sama, dibutuhkan oleh orang secara bersama-sama. Yang kedelapan, sinar matahari, air di sungai, pasir di laut termasuk barang bebas, yaitu barang yang tidak membutuhkan pengorbanan untuk dapat memperolehnya. Kalian setiap pagi itu sebaiknya berjemur ya untuk mendapatkan imun yang lebih kuat sehingga terbebas dari adanya virus COVID-19. Yang kesembilan, Dino harus dirawat di rumah sakit karena asmanya kambuh. Dia diberi oksigen murni untuk melancarkan pernafasannya. Oksigen murni yang dihirup Dino tergolong barang ekonomi karena oksigen itu sebenarnya barang bebas, tapi kalau sudah dikemas, sudah diolah, sudah diproduksi di pabrik itu sudah menjadi barang ekonomi, yaitu barang yang memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Yang ke-10, Dina pergi ke salon untuk memotong rambutnya dengan model baru. Potong rambut termasuk alat pemuas kebutuhan berupa
jasa atau servis. Jadi kalau kita pergi ke salon itu kita membeli jasa. Jasa bisa potong rambut, bisa cuci muka, ya, bisa apa namanya, bisa cuci rambut dan seterusnya. Perawatan itu termasuk jasa atau servis. Yang ke-11, karena harga masker sekali pakai melonjak, maka pemerintah menganjurkan masyarakat memakai masker kain. Dari kasus di atas, masker kain dan masker sekali pakai itu hubungannya adalah tergolong barang substitusi, yaitu barang yang fungsinya dapat saling menggantikan. Jadi kalian tidak perlu takut hanya memakai masker kain, itu kalau dipakai sudah cukup untuk menghindarkan diri dari adanya paparan virus COVID-19 dengan syarat tidak terlalu dekat dengan orang lain atau physical distancing, dan setiap 4 jam harus maskernya itu diganti. Yang ke-12, kaos, baju, jaket adalah contoh barang konsumsi. Ya. Jadi barang yang siap untuk dikonsumsi. Edi akan membuka usaha bengkel, ia membeli kompresor, kunci pas, dan lain-lain. Barang-barang yang dibeli Edi adalah contoh barang produksi. Barang yang digunakan untuk memproduksi jasa, yaitu jasa servis sepeda motor. Yang ke-14, ketika hari raya kurban, ibu-ibu menyiapkan bumbu, sate, gulai, dan tongseng. Daging dan bumbu adalah contoh barang komplementer, yaitu barang yang apabila dipakai bersama-sama itu baru bermanfaat. Ya. Contoh yang lain misalnya motor dengan bensin. Itu kalau motor saja tidak ada bensin maka tidak bisa berjalan. Ya. Yang terakhir, Bu Indah seorang guru, dia setiap hari menggunakan HP dan laptop untuk mengajar. Laptop dan HP bagi Bu Indah adalah contoh barang produksi, yaitu memproduksi berupa jasa. Demikian anak-anak pembahasan materi 1 dan 2. Selanjutnya silahkan nanti kalian pelajari PDF yang Ibu bagikan, kemudian kalian tulis yang penting, kemudian dijawab pertanyaannya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.